Hai minasan, konnichiwa. Pika pika nihongo yokoso. Hai minasan, o genki desu ka? Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama materi tentang kata tunjuk tempat dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, ada 3 ungkapan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Antara lain, yang pertama ada koko. Koko artinya di sini, menunjukkan bahwa posisi dekat dengan pembicara. Yang kedua adalah soko. Artinya adalah di situ, menunjukkan bahwa posisinya atau tempatnya dekat dengan lawan bicara. Dan yang ketiga yaitu adalah asoko. Artinya di sana. Jadi menunjukkan bahwa tempat atau posisinya sama-sama jauh antara pembicara dan lawan bicara. Selain menggunakan ungkapan koko, soko, asoko, atau minasan bisa menghafalkan dengan ko, so, a. Ya, jadi depannya ko, so, a. Jadi belakangnya sama, koko, soko, asoko. Yaitu untuk menunjukkan tempat atau posisi. Nah, minasan juga bisa menggunakan ungkapan kochira, sochira, dan achira. Perbedaannya adalah yaitu pada ungkapan kesopanan. Jadi koko dan kochira artinya sama, yaitu di sini. Tetapi kochira lebih digunakan dalam situasi formal atau untuk bahasa lebih sopan. Begitupun dengan soko dan sochira, memiliki arti yang sama yaitu di situ. Soko terkesan lebih informal, sedangkan sochira terkesan lebih sopan atau formal. Dan yang terakhir adalah asoko dan achira. Artinya sama-sama di sana. Seperti dua kata tunjuk tempat sebelumnya, bahwa yang berakhiran ko itu lebih formal, yang berakhiran chira itu lebih sopan atau formal. Hai minasan, jadi di sini minasan bisa menggunakan dua ungkapan untuk menunjukkan kata tunjuk tempat atau posisi dalam bahasa Jepang. Yang pertama, seperti berikut ini, bisa menggunakan koko, soko, asoko. Atau minasan juga bisa menggunakan bentuk sopan dari koko, soko, asoko, yaitu kochira, sochira, dan achira. Nah, jadi depannya sama-sama ko, so, a, hanya berbeda akhiran. Artinya pun sama, hanya membedakannya adalah dari bentuk kesopanannya. Dari kata tunjuk tempat yang baru saja dipelajari, kita langsung aplikasikan menjadi sebuah kalimat menggunakan rumus berikut ini, yaitu kata benda wa, posisi des. Kita buat contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, minasan. Di sini ada contoh bahasa Indonesianya. Ruang kelas di sana. Langsung kita rubah ke dalam bahasa Jepang. Ruang kelas dalam bahasa Jepang adalah kyoshitsu. Kemudian ditambahkan partikel wa. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan posisi. Karena posisinya di sana, maka dalam bahasa Jepang adalah asoko. Dan diakhiri dengan des. Cukup mudah kan minasan? Karena pola kalimatnya masih sangat simpel. Berikutnya adalah bagaimana jika ingin bertanya lokasi atau posisi dari suatu tempat, maka kita buat dulu percakapan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada percakapan antara dua orang, yaitu antara C-san dan D-san. Di sini C-san bertanya kepada D-san, yaitu ruang kelas di mana. Kemudian nanti D-san akan menjawab, ruang kelas di situ. Hai, langsung kita ubah dalam bahasa Jepang. Ruang kelas di mana? Maka tadi ruang kelas dalam bahasa Jepang adalah kyoshitsu. Dan ditambahkan dengan partikel wa. Kyoshitsu wa. Nah, di sini minasan karena menanyakan tempat atau posisi, maka kata tanya yang digunakan adalah doko. Dan diakhiri dengan desu ka karena merupakan kalimat tanya. Kyoshitsu wa doko desu ka?
Kemudian Desan akan menjawab, ruang kelas di situ. Maka jawabannya seperti pola kalimat yang tadi, yaitu kata benda wa, tempat des, kyositsu wa soko des. Selain menggunakan kata tanya doko untuk menanyakan tempat atau posisi, minasan juga bisa menggunakan kata tanya dochira. Artinya sama, yakni di mana. Hanya saja dochira ini merupakan bentuk sopan dari doko. Hai minasan, itu tadi adalah materi tentang kata tunjuk tempat atau posisi dalam bahasa Jepang. Materi ini cukup mudah untuk dihafalkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari minasan untuk berkomunikasi dengan orang Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar bahasa Jepang. Otsukare sama deshita. Ja mata.